Why Sumanto? Nah, pertama karena sebelum kita undang dia di Mahalucu, itu jadi podcast Musuh Masyarakat ya. Ya. Sebelum kita undang beliau di Musuh Masyarakat yang adalah rangkaian dari Mahalucu, sebenarnya beliau juga udah aktif jadi konten kreator sebenarnya. Konten kreator? Yes, jadi sebenarnya memang beliau mukbang gitu bukan? Iya. Jadi memang beliau itu kayak, iya memang serius, sumpah gue nggak bohong. Lo cari aja ada Instagramnya atau TikToknya. Memang beliau itu kayak review makanan. Sumpah gue nggak bohong, Pras. Review makanan? Dia review makanan. Memang dia udah aktif lagi jadi konten kreator dan waktu itu lumayan rame. Jadi sebenarnya siapapun yang kita undang di Musuh Masyarakat, pasti orang-orang yang sudah mengkontenkan dirinya dulu. Oh. Jadi bukan tiba-tiba kayak random. Tiba-tiba. Jadi sebenarnya dia udah ngontenin dirinya sendiri. Nanti kalian cek aja deh. Dia bahkan jadi juri lomba lari, cu. Sumpah, jadi di daerah, gue lupa di daerah mana. Dia ngejar. Iya. Sumpah gue nggak bohong. Sumpah, jadi ada lomba lari dikejar Sumanto. Sumpah gua gak bohong, kalian bisa cek di internet ada lomba lari. Berarti kan sebenarnya sebelum kita undang beliau orang yang gak bisa lari jadi bisa. Betul. Nah tapi gini, itu kontroversi tuh waktu gue ngundang dia. Karena ternyata banyak orang yang marah. Kayak misalnya, kok bekas kriminal lo kasih panggung gitu. Nah tapi kayaknya ini yang mereka gak paham. Jadi sebenarnya beliau itu, dia memang kan terkenalnya karena kanibalisme ya. Dia kan waktu itu makan orang. Tapi dia gak bunuh orang. Jadi sebenarnya yang dia makan itu dari orang yang sudah meninggal. Orang yang udah meninggal. Terus dia bongkar makamnya. Habis itu jenazahnya sama pas ada rendang. Pas kebetulan banget pas Mbak Sumanto adanya rendang. Ya udahlah ya. Itu cikal bakal dia jadi konten kreator, bro. Ya. Jadi sudah biasa mereview. Nah jadi bahkan pada saat itu pihak kepolisian pun bingung dia mau dikenain pasal apa. Iya. Karena dia tidak melakukan. Akhirnya dikenain pasal kalau nggak salah pengerusakan dan apa gitu. Jadi dia dihukum karena itu. Jadi dia sebenarnya nggak bunuh orang. Dan ternyata memang beliau itu sekarang tinggal di salah satu tempat sanitarium kayak rehab gitu. Dan beliau masih dalam pengobatan. Dan sekarang dia udah jauh lebih ceria, jauh lebih, walaupun masih ada sedikit ada istilahnya namanya waham kebesaran namanya. Beliau, apa itu? Iya, waham kebesaran. Beliau tuh selalu merasa dengar suara-suara. Oh, masih ada begitu. Masih ada begitunya. Tapi dengan dia melakukan kegiatan-kegiatan gini dan bikin happy semua orang, itu pengobatan buat dia dan pengobatan buat orang lain juga. Gitu. Keren, sih sebenarnya. Mantap. Jadi